billah wa la hawla wa la quwwata billah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Yang saya hormati Pak Direktur Pascasarjana Dr. Johan Budiwan MAG, yang saya hormati Bu Kaprodi Dr. Nurul Malika MAG. Ibu Nurul niku S1-nya sak kelas kali kula niku. Tapi usianya memang senior beliau. Jadi sudah S1 itu beliau sudah punya anak satu di wong dirayasa rasanya. Iya. Dan memang Bu Nurul orang suwe ini dengan itu. Jadi memang suaranya cetar gitu ya. Dari itu sampai sekarang tidak berubah. Tapi orangnya baik hati. Oke. Baik hati suka menolong. Yang saya hormati juga Pak Hasim, Mas Mukid dan seluruh staf di Pascasarjana Institut Ponorogo, dan yang saya hormati juga, saya banggakan ini Bapak Ibu mahasiswa semester baru semester 1 di Pascasarjana Institut Ponorogo. Dan ini di sini ada sesepuhnya yang Marsim, boleh dipanggil ayahanda nih lu kalau niku nopo niku minder. Karena yang beliau ini senior saya di NU gitu ya. Tapi memang kalau di kampus memang saya sempat jadi dekan Fakultas Dakwah 4 tahun waktu beliau lulus itu. Tapi kalau ini ibaratnya antara Semar dan Tokoh, saya ini sepuh gitu. Ini konon niku sik tuwek Togo. Tapi Semar ini duwe bukti, ngoten anak ning bumi niku buktine wis jarak atau jare mbah-mbah iki. Kalau teng kampus niku kula duwe bukti, duwe tulisan disertasi sisik timbangane Yai Maksim kan. Tapi teng Joko nggih kula nggih kalah adep. Semar ngoten, namun hanya seperti itu tadi. Kalau keilmuan saya yakin beliau lebih tentang keagamaan lebih banyak daripada saya, dan saya hanya kebetulan saja punya ijazah gitu ya. Pomo Semar ini duwe cepat duwe jarak. Lan makane niku tesis, disertasi, skripsi niku ora ibarat duwe jarak niku wae. Ngoten mawon. Jadi karena itu menjadi bukti bahwa ya secara akademis itu kita diberi gelar ya gitu. Jadi itu hanya bukti saja sebetulnya. Yang mau tidak mau ya ini harus kita ritualkan. Kalau tesis S2 itu bisa paling cepat memang 2 tahun. Jadi paling sekitar berapa ya? Sekitar 30 SKS-an Pak Hasim ya. S2 itu 30 SKS. Ya. S3 itu ya sekitar 40-an SKS. Yang paling banyak kuliah itu justru S1 Bapak Ibu. 144 SKS minimal. Jadi harus 4 tahun minimal. Jadi memang tidak bisa secara aturan memang seperti itu. S3 itu bisa minimal 3 tahun, tetapi ya luar biasa, bisa 1001 orang yang bisa S3 3 tahun itu. Bahkan kemarin itu ya ini saya berkenal ya, saya satunya di STAIN Ponorogo. Jadi lulus tahun 2003 di Usuluddin sama Bu Nurul, itu satu kelas satu angkatan, lulusnya bareng. Kemudian S2-nya saya di UIN Sunan Kalijaga masuknya, lalu keluarnya masuknya UIN, keluarnya UIN gitu. Tahun 2008 di Filsafat Islam. Kemudian saya baru selesai S3-nya, jadi ini dokter paling ujung-ujung saya di Institut. Tanggal 20 Juli kemarin saya yudisiumnya di Fakultas Ilmu Budaya di UGM. Jadi saya ya loncat-loncat kayak gitu. S1-nya sudah, S2-nya filsafat, S3-nya malah di antropologi UGM. Jadi ya sudah, karena memang waktu itu beasiswa gitu. Jadi beasiswa itu ya 2 kali saya melamar beasiswa. Yang pertama ditolak, tidak masuk LPDP. Yang kemudian yang kedua itu melamar lagi di Monash Scholarship. Dan di situ saya sudah ada trauma. Yang ditolak itu waktu saya pengen kuliah di UIN Sunan Kalijaga lagi, dengan harapan saya S2 di sana, S3-nya di sana gitu. Ternyata tidak diterima oleh LPDP. Tapi kemudian
justru yang kedua dari moral aspirasi 5.000 dokter itu ya sudahlah, saya tidak kawin lagi kayak gitu. Asal klik saja yang paling dekat di UGM malah keterima. Ya sudah, terlanjur keterima ya kita jalani saja sampai lulus. Dan di UGM itu S3 di aturannya peraturan rektornya harus 4 tahun. Kemarin Kemenak ke sana itu minta 3 tahun ya diguyur sama UGM. Dan kita itu tidak bisa loh, aturan kita itu harus 4 tahun. Kayak gitu. Alhamdulillah saya 6 tahun. Tapi yang 1 tahun saya sempat cuti awal corona itu 1 tahun, jadi 2 semester saya cuti. Jadi kalau dihitung ya 5 tahun lah ya, tidak terlalu molor dari target. Dan alhamdulillah nanti Juli kemarin saya yudisium tanggal 25 Juli. Nah dari itu maka ini saya untuk sekedar menawarkan saja metodologi bagaimana jenengan nanti untuk menulis tesis supaya sama Bu Nurul nggak diudah-udah, supaya 4 semester selesai. Karena kalau tidak selesai nanti kendalanya gini Bu, yang dari PNS tadi, akreditasi itu akan nilainya akan sedikit berkurang ketika lulusan itu tidak tepat waktu itu loh. Makanya itu harus memang ya extraordinary ya. Jadi kalau memang sudah 4 semester lulus ya harus lulus ya. Karena nanti kalau akreditasi itu dihitung, kalau di bawah 75% itu tidak lulus tepat waktu nanti turun nilainya, poinnya kayak gitu. Jadi itu yang lain mungkin hanya 1-2 saja mungkin bisa ya, tapi yang lain, oh Pak saya lulus semester 4 ya, berapa lama? Pola beli ini kan si paling habis saya apa ya? Oke deh, semester 4 jangan. Biayanya juga tambah dan juga nanti berpengaruh terhadap akreditasi yang sudah baik sekali. Baik sekali itu setara dengan B kalau dulu ada. Ya, semoga segera A. Alhamdulillah ini tahun ini saja dokternya tambah 4 di Suri itu rombongan tahun 2006 itu 16 itu jadi alhamdulillah lulus semua. Oke, sehingga ini saya sedikit menawarkan satu alternatif pendekatan nulis tentang tesis. Karena saya lihat itu tesis PAI ini ya hampir sama saja dengan skripsinya di PAI. Jadi ya teorinya sama, apa itu hipotesisnya sama, cuman tempatnya aja beda. Kayak gitu, cuman kono pindah kono. Saya lihat ini menjenuhkan bagi saya. Jadi kalau kita lihat ya nggak apa-apa lulus sebetulnya, tetapi kalau nanti dijurnalkan tadi, yang paling-paling kenanya di Al-Mi'raj tadi. Tapi kalau harus jurnal terakreditasi Sinta Bu, ini untuk poin. Kalau sudah terakreditasi di Sinta 3 itu kredit poinnya itu 30 kalau untuk menaikkan pangkat ke 20. Kalau di Scopus itu bisa sampai 25 sampai 40. Nah kalau sampai di Sinta 3 atau Sinta 2 nanti untuk kredit poinnya tinggi. Tapi kalau yang belum Sinta ya sedikit. Dan nanti semakin Sintanya tinggi nanti akan semakin lama bisa dipakai untuk BKD. Kayak gitu. Dan tulisan kita kalau di Sintanya lebih tinggi atau Scopus itu yang membaca akan lebih banyak dan nanti akan banyak dikutip oleh banyak orang. Nah maka itu saya sangat setuju sekali setiap jurnal, setiap tesis jenengan itu harus dijurnalkan. Karena kalau hanya jadi tesis kemudian disimpan di perpus, siapa yang mau baca? Paling ya kita saja. Tapi kalau sudah dijurnalkan, dan sekarang jurnal itu sudah online, gitu ya. Kalau di sini nanti namanya OJSG, Omah Jurnal Sunan Giri. Itu ada 12 jurnal yang terakreditasi Sinta sudah berapa 5 Pak Johan ya. Dan ada yang 4 gitu. Kita ini termasuk perguruan tinggi swasta di Jawa Timur khususnya itu yang ranking 1 tentang perjurnalan, tentang pengelolaan jurnal kita dapat penghargaan. Tahun ini insya Allah ranking 1 Unida sudah kita lewati. Nah ini patut dibanggakan. Ada sertifikatnya ya. Jadi jangan ragu-ragu itu. Nah yang pertama ini pendekatan, saya nggak berdiri saja, studi penelitian tentang PAI dari antropologi. Nah, apa itu antropologi? Ada beberapa definisi. Yang pertama adalah menurut Bernard, antropologi sebagai ilmu yang mempelajari tentang manusia, khususnya asal muasal, fisik, adat istiadat dari masa lalu sampai sekarang gitu ya. Kalau dari Peacock itu dia mendefinisikan bahwa pemahaman tentang kemanusiaan, seluruh tentang kemanusiaan. Kemudian ini juga Haviland ini
mempelajari tentang umat manusia secara umum, baik fisik, bentuk fisik, dan kebudayaan. Nah, gitu. Tidak hanya fisik saja, tapi kebudayaan. Kemudian Harvard juga kayak gitu, pengetahuan yang lain dari akhirnya keingintahuan yang tidak terbatas tentang manusia. Jadi apa bedanya kemudian antropologi dan sosiologi? Kalau antropologi itu lahir, sebenarnya ini ilmu baru Bapak Ibu, masih lebih lama sosiologi. Sosiologi itu ibaratnya dokter itu mendeteksi dirinya sendiri kan. Jadi dari dirinya, oh saya ini sakit apa ya, itu sosiologi untuk mendeteksi masalah-masalah sosial. Tetapi kalau antropologi ini tidak seperti orang luar gitu ya, seperti dokter yang sedang melihat pasien. Kalau sosiologi tadi seperti kita sendiri merasakan, tapi kalau antropologi seperti dokter sedang mendeteksi orang luar. Ya, ini berkembang tahun abad-abad 1800-an ya, setelah etnografi itu mulai trending. Sebenarnya itu sudah dimulai sejak lama. Ketika banyak orang berziarah, penjajah itu kan mereka itu menulis. Nah ini yang disebut etnografi. Jadi apa yang dilihat, misalkan ada Tom Paris itu ya, dia berkeliling tahun 1300-an itu dia sudah keliling termasuk singgah di Indonesia. Ada, dia mencatat. Saya ketemu satu suku tubuhnya kecil kayak gitu ya, warna kulitnya sawo mateng, dia telanjang, detail dia. Dan itu orang dulu itu luar biasa, orang Eropa itu punya catatan ini yang berbeda dengan kita. Kita itu budayanya bukan mencatat tapi tutur. Jadi nggak ngerti itu disekam di sini, kok kecetuk kocoknya ini cerita. Tapi orang Barat tidak, budayanya nulis. Ya ini sama-sama data sebenarnya kalau di antropologi, folklore. Hasil tutur dan tulisan itu sama-sama data, tetapi keautentikan data itu lebih dipercaya yang tulisan daripada tutur. Makanya nanti hadis itu kenapa harus ditulis, Al-Quran harus ditulis ini karena memang para ulama dulu itu juga khawatir kalau ini budaya tutur terus, kafir terus gitu ya, hafalan terus, kalau ada satu titik saja hilang, lah ini bagaimana kontennya, maka harus ada tulis. Jadi tulisan itu ditemukan tulisan tertua ya, ini ditemukan itu 3.500 tahun sebelum Masehi. Itu tulisannya bangsa Sumeria di clay tablet. Clay itu apa ya? Tanah liat lah. Ini grip, bahwa ada grip. Jadi tablet yang jenengan itu dulu sudah dipakai itu, cuma dari tanah liat. Dan itu untuk apa? Ternyata tulisan pertama itu diteliti. Itu untuk mencatat hasil pertanian dan hutang piutang, bukan mencatat ayat-ayat kitab suci di Sumeria. Jadi Sumeria antara Efrat Tigris itu ya, di situ nanti ya sekitar apa itu Iran di situ. Nah, karena apa orang waktu itu Sumeria dia tidak muat otaknya, jadi ada istilah memory overload. Otak kita itu punya keterbatasan, maka harus kita membuat memori buatan. Salah satunya adalah tulisan. Nah makanya tesis skripsi itu gak ada yang hanya tutur itu ya, oh sudah selesai silahkan diuji, saya jawab ya, tidak bisa ya, harus ditulis karena memori overload, karena otentisitasnya harus ditulis sampai kapan. Nah seperti ini. Jadi kaitannya dengan budaya dan manusia walaupun fisik dan semua hal. Kalau sederhananya adalah antropologi itu mempelajari budaya itu adalah tentang cara hidup kelompok masyarakat yang itu diwariskan turun-temurun. Jadi cara hidup sebenarnya budaya. Oke lanjut. Nah, ruang lingkup antropologi menurut Profesor Kunchara Ningrat paling tidak ada 5. Yang pertama adalah sejarah kejadian manusia. Ya, ini dari evolusi dipandang dari segi biologis. Karena memang antropologi ini bukan ilmu agama, sehingga orang pertama itu kan Nabi Adam, iya itu kalau di agama, tapi kalau antropologi dia akan seperti ini, teorinya salah satunya evolusi. Nah, makanya walaupun tidak kita setuju, tetapi teori ini berkembang berdasarkan pengamatan empiris, jadi ya tidak bisa kita membantahnya dengan apa ini teorinya kafir misalnya, tidak bisa. Ini hasil penelitian ya, karena basic datanya berbeda. Nah, itu. Kemudian sejarah terjadinya berbagai ragam manusia dari ciri-ciri tubuhnya.
Kemudian ada sejarah asal perkembangan dan penyebaran berbagai macam bahasa di seluruh dunia. Keempat, perkembangan penyebaran dan terjadinya beragam kebudayaan. Kemudian yang kelima adalah asas-asas kebudayaan. Nah ini ruang lingkupnya menurut Profesor Kun. Selamat datang Profesor Suyuti, Pak Rektor. Mohon izin kita presentasi. Oke. Lanjut. Bidang kajiannya yang ada dua, biasanya dibagi menjadi dua kelompok besar antropologi, yaitu paleontologi tentang mengkaji asal usul manusia, evolusi dan sejarahnya. Maka kayak Darwin itu nanti akan ke sana, cenderung ke paleontologi. Jadi kemudian ada teori manusia kera gitu ya, Meganthropus, Pithecanthropus, kemudian Homo sapiens. Tapi antara Pithecanthropus ke Homo sapiens ini kan ada missing link itu ya, yang kehilangan jejak itu sampai sekarang masih dicari kayak gitu ya. Itu yang menjadi biasanya kaum agamawan yang untuk menyangkal bahwa ya kita bukan dari kera kayak gitu. Tetapi secara teori antropologi ada jejak-jejak itu, karena 99% sel di tubuhnya simpanse itu 99% sama dengan manusia. Antropologi budaya, kemudian kelompok ini adalah dibagi dalam 3 bidang, yaitu arkeologi, etnologi, dan etnografi. Nah ini cikal bakalnya, ini ada istilah etnografi ini yang nanti akan saya tawarkan ke jenengan menjadi alternatif untuk cara melakukan penelitian. Arkeologi memfokuskan kajian pada budaya masa lalu melalui penelitian sistematik data-data peninggalan benda-benda. Makanya ketika ada arkeolog itu mencari, ketemu batu gitu ya, batu yang ada ukirnya, ada tulisannya, itu prasasti. Itu dia untuk melihat apa, budaya waktu itu. Candi, cukup ekskavasi kayak gitu ya. Bahkan di situ ada kerangka manusia, itu dia akan melihat dari itu. Itu ilmunya namanya arkeologi. Kemudian etnologi fokus pada asas kebudayaan manusia dalam kehidupan masyarakat suatu bangsa di seluruh dunia. Nah ini tentang etnologi ini tentang bagaimana budayanya. Sedangkan etnografi mengkaji tentang arti dan kebiasaan masyarakat. Nah, tetapi kemudian etnografi ini nanti menjadi metode dalam penulisan para antropolog. Nah ini yang ini saya coba tawarkan ke jenengan ini, metode ini ke para peneliti pendidikan, karena antara pendidikan dan antropologi, sosiologi itu ada kaitannya. Pendidikan dengan budaya sosial itu ada kaitannya. Tidak bisa berdiri sendiri, karena memang agama sendiri itu juga menjadi bagian dari suatu budaya, membentuk budaya. Lanjut. Ya, menunggu. Penting. Ya, apa itu budaya? Nah, ini definisinya. Cara hidup kelompok manusia secara turun-temurun. Budaya terus berkembang menuju sebuah peradaban yang selalu dilakukan oleh manusia. Budaya bersifat super organik yang ekologi. Jadi budaya itu menurut Profesor Kuncharanikrat itu seperti mikroorganik atau organik, bersifat organik yang terus tumbuh dan berkembang. Ini apakah bisa berhenti? Tidak. Maka dalam pertumbuhan dan perkembangan ini budaya itu nanti ada juga budaya yang baik, ada budaya yang tidak baik, itu akan muncul ke sana. Maka budaya ini seharusnya tumbuhnya ke arah suatu yang disebut peradaban. Jadi belum tentu yang berbudaya itu beradab. Nah kayak gitu. Nanti kita akan lihat di sisdiknasnya. Belum tentu yang intelektualnya tinggi tapi beradab. Gitu ya. Iso gawe bom nuklir Hiroshima kan itu tidak beradab. Iso merakit bom gereja orang nyapopo cah cilik di Molotov itu tidak beradab. Karena itu dia punya budaya agama Islamnya ada, teknologinya ada, tapi tidak beradab. Maka berbudaya itu belum tentu beradab.
beradab. Menurut Profesor Guntara Nira itu yang disebut beradab itu apa? Yang indah kayak gitu. Pokoknya yang indah-indah, yang ngeri-ngeri itu bukan dia itu tidak beradab. Yang disebut dia biadab kayak gitu istilahnya. Dimanapun tempat gitu ya. Dimanapun tempat. Oke lanjut. Superorganik terus berkembang pendekatan antropologi. Nah ini secara lanjut, secara teknis seperti ini. Jadi ini mungkin slide-nya tidak sistematis, tapi ini saya coba menampilkan se-aplikatif mungkin untuk sampai bisa pakai untuk menyusun proposal. Dalam perkembangan antropologi dikenal cara menghasilkan penelitian istilah etnografi. Nah ini menurut Brewer ya. Apa itu etnografi? Yaitu mempelajari suatu komunitas masyarakat secara natural untuk mendapatkan makna sosial yang extraordinary yang dilakukan dengan partisipatif. Nah ini biasanya disebut nanti partisipan observation, teknis pengumpulan datanya. Jadi yang disebut metode ini yang mencari data itu. Penelitian itu apa? Ya mencari data itu. Mencari data itu yang disebut penelitian. Metode etnografi melakukan pengambilan kesimpulan penelitian melalui 3 sumber. Nah ini. Jadi kata etno dan graf gitu ya. Graf itu kan tulisan. Etno itu ya etnis. Yang pertama adalah dari yang dikatakan orang. Nah ini. Kalau antropologi itu bisa jadi yang dituturkan orang. Jadi dengan interview gitu ya. Wawancara itu tutur itu bisa. Cerita folklore itu bisa. Nah ini uniknya antropologi di situ Pak Johan. Jadi data kita itu semakin tua itu kadang-kadang semakin berkualitas. Gitu. Kalau kita bisa merujuk data semakin tua di antropologi semakin bagus. Misalkan kita menemukan satu prasasti di bawah tanah, kemudian ternyata di situ ada penjelasan tentang kondisi sosiologis waktu itu sangat berharga. Tapi di ilmu yang lain, misalkan ilmu sains itu tidak berharga. Oh ini sudah tidak up to date, nah, kayak gitu harus 5 tahun terakhir kayak gitu. Tapi ini bedanya, makanya ini coba saya tawarkan. Nah, kedua yaitu cara orang bertindak dan cara orang bertindak. Jadi bisa dengan pengamatan. Nanti teknisnya ini kalau yang tadi itu in-depth interview, ini teknik pengumpulan datanya biasanya partisipan observe fashion atau participation action research. Ya kalau di TV ya semacam jejak si gundul itu ya. Dia itu mau menjelaskan bahwa caranya membuat batu bata itu gundul itu mulai golek lemahnya, melu munggah kang wol, maksudnya ya, ngeduk goblok terus ngulet. Dia itu hanya untuk menjelaskan bahwa membuat batu bata itu tidak mudah menurut kamu. Tapi duranane kok ngono kuwi kowe. Jadi penelitian iki ngoten niku. Kesimpulan jenengan paling 1-2 halaman gitu. Tapi datanya ngarep yo harus banyak. Nah, ini yang disebut participation action research. Nah, ini di yang kedua. Dan yang ketiga yaitu dari berbagai artefak yang digunakan orang. Artefak itu bisa alat-alat ataupun apapun. Termasuk tadi misalkan kalau kita melihat kebudayaannya orang tahun 800-an di Indonesia ya lari aja ke Borobudur itu. Relief itu bercerita tentang kondisi waktu masyarakat waktu itu. Tidak mungkin itu bercerita masyarakat yang belum ada. Pasti yang digambarkan relief itu adalah cara hidup orang pada waktu itu. Termasuk disertasi saya tentang rokok itu ya. Saya itu harus menelusur sebetulnya sebelum orang itu merokok itu ngapain. Ada enggak tradisi atau budaya memanjakan mulut sebelum rokok? Nah, bahasanya gitu, memanjakan mulut. Jadi kalau Pak Johan tadi harus mengeluarkan AC dari sini gara-gara kalah dengan memanjakan mulut. Memanjakan mulut rokok, maraknya rokok dia dong, boleh jangan maraknya sesek. Tapi itu budaya. Ternyata ada di relief di Borobudur itu ada satu relief yang di situ ternyata ada orang yang sedang duduk di bawah pohon pinang, bukan pinang itu apa jambe ya, yang di situ saling menyuapi pinang. Apa ternyata dulu itu orang memanjakan mulut tidak ngerokok, tapi memakan pinang. Orang duduk pinang. Dan ternyata pinang itu jambe itu gitu kan anak buah itu nih kok dari kau untuk memanjakan mulut
sama dengan rokok sekarang ini. Tutup, betul. Ada satu rumpun pohon yang nau itu ya kelapa, ya pinang, kolang-kaling itu satu rumpun, siwala itu satu rumpun. Nah, itu dari evolusi ini kono itu, evolusi ini siapa itu Darwin itu. Sejenis tapi tidak sama, palem lah namanya palem ya, jenis palem itu ada kelapa, pinang itu. Nah makanya ini ternyata juga terdeteksi tahun awal abad 10 tahun 1000 awal tahun 1000-an itu di Melayu itu sudah ada kayak gitu. Jadi ketika ada manten gitu ya, manten itu saling menyuapkan pinang. Nah itulah asal kata meminang, itu karena memang pinang buat pinang. Saya pinang kamu itu kan dari buah pinang, gitu ya. Dulu itu, lah saya itu sego kuning loh Pak Johan. Itu dulu yang disuapkan itu pinang. Apakah budaya ini masih sampai lari ke Indonesia Timur? Di sana itu selain Minang, Kanggo Suro, Gambir, ada yang menjual buah pinang, jambe itu ya, di ATB itu masih. Ya rasanya sama jajal, ya pahit, tapi dulu itu untuk memanjakan mulut. Setelah itu kemudian ada baru dari Portugis itu bawa yang namanya gambir, kemudian dicocol sama suruh itu. Setelah itu Belanda ini bawa masuk ke Indonesia tembakau dari kata tobacco itu kan salah satu pulau di dekatnya Kuba, makanya cerutu paling bagus itu dari Kuba karena memang tumbuhan ini dari sana, bukan dari Indonesia. Yang cara menikmatinya ya dibakar dengan alat namanya tubak, makanya disebut tobacco. Itu juga diserap ke bahasa Indonesia tembakau, itu bahasa Arabnya juga tabku, ya, tabku, tutu, gitu. Tabku ini satu rumpun. Caranya menikmati sama, makanya di sini disebut cara menikmatinya rokok dari bahasa Belanda rocken gitu, aslinya bulek itu bahasa Belanda gitu, rocken, rokok itu bahasa Belanda. Lah seperti ini. Dan mengatakan digunakan secara spesifik cara mendapatkan data penelitian ya seperti ini, terlibat dalam participative observation. Nah ini teman-teman PAI pasti itu melakukan apa waktu jenengan praktikum minimal. Ada yang sudah ngajar itu saya yakin itu sudah melakukan participative observation. Datanya banyak, berarti jenengan sudah bawa data itu. Kadang-kadang ini masalah waktu ya kita itu masalah iya tapi itu masalah semua itu kalau sampai tahu bagaimana merumuskan apanya variabelnya. Misalkan corona dan dampaknya terhadap pernikahan. Lalu kemarin mahasiswa ini berdona mlebu bilang semester itu nikah kabeh. Corona dan peningkatan jumlah penduduk. Mana coba? Kita coba ke sana. Jangan hanya corona mengurangi penduduk. Coba ini corona dan jumlah kelahiran loh banyak ya. Mahasiswa ini dorabi, dosen orangnya kampus ya doang gitu. Ini kadang-kadang kita merasa, oh ini gak masalah ini banyak kok. Gimana? Terus, nah ini ruang geraknya seperti ini. Antropologi itu etnografi, ya ciri khasnya antropologi itu etnografi. Paling nggak itu kita harus pengalaman dapat berupa fenomena sosial. Nah ini nanti bisa melihat ke fenomenologi, teknik fenomenologi. Fenomenologi itu seperti orang melihat film itu. Jadi kita kalau melihat fenomena itu tidak boleh dengan prejudice. Prejudice itu prasangka. Tadi sama dalam film itu nggak usah kayak prasangka sih. Ayo kayak mati itu nggak usah. Itu katanya kita sudah berprejudice. Nah maka seorang fenomenolog ini tidak boleh membuat asumsi. Oh ini waktu mesti atas itu nggak boleh. Dalam peneliti harus netral gitu ya, mencatat apa yang dilihat dan dirasakan. Nah ini fenomenologi ini dari masyarakat. Kemudian peneliti pada ranah netral. Nah ini tidak boleh ada prejudice. Etnografi terus berkembang. Peneliti bisa menjadi seorang etnograf itu bisa jadi seorang insider dan juga bisa menjadi seorang outsider. Insider saat kita pengen melihat data-data etik dan emiknya. Tapi kalau outsider ya kita menjadi ya orang luar yang benar-benar seorang fenomenolog kayak gitu. Memang dulu antropolog itu memang seorang fenomenologi. Jadi hanya mencatat apa yang dia lihat. Kemudian yang kedua disebut etnografi kritis.
Nah ini contohnya kayak gini nih, ada satu tulisan tentang keadaan sosial, misalnya penindasan kredit betul terhadap petani tembakau di Temanggung gitu, misalnya kayak gitu. Oke lanjut, cara kerja etnografi. Nah, ini yang pertama, mulai mengembangkan dan menghubungkan dengan informan. Jadi kalau seorang etnograf itu harus punya informan. Oh berarti apakah bukan penelitian kuantitatif? Sebetulnya gini, saya waktu kuliah dengan Profesor Hendy Ahim Saputra itu, beliau mengatakan ini, kuliahnya metodologi etnografi. Sebetulnya tidak ada penelitian itu yang dipisahkan murni kuantitatif dan murni kualitatif. Ini beliau ini yang mengatakan. Kenapa? Walaupun kita itu penelitiannya itu kualitatif, pakai angket, pakai survei macam-macam, toh data itu tidak akan berbicara tanpa penafsiran. Nah, menafsir ini juga kualitatif. Dan sebaliknya juga itu menurut beliau, tidak ada yang murni kualitatif tanpa ada data empiris yang bisa dilihat dan dihitung. Minimal caranya gini, kayak pengalaman saya waktu nulis disertasi itu, di awal-awal saya di BRIL itu harus mencari data mulai tahun 1900 sampai tahun 2020, jumlah produksi rokok dan jumlah manusia yang kemudian distatistikkan, dihitung berapa rokok per kapita per hari. Jadi jumlah rokok yang diproduksi berapa batang dibandingkan dengan jumlah penduduk, maka akan ketemu rokok per hari. Dan itu di awal tahun 1900 itu saya susah-susah juga untuk sokongan tinggi data ini. Ternyata ada juga tetepan. Data saya kira ternyata lonjakan merokok itu yang tertinggi itu mulai tahun 80-an. Puncaknya tahun 2014 itu rokok per kapita per hari itu 2,84 batang per orang per hari. Berarti bayi lahir cengar itu setara dengan merokok 2,84 batang. Jadi produksi rokok itu 6 miliar dibagi jumlah penduduk Indonesia yang 2,8 juta itu dibagi lagi 365 hari ketemu nih ampun. Berarti jaringan rata-rata ini sekarang ini yang terbaru ini saya hitung itu 2,4 masih. Jadi walaupun seperti itu aturan rokok itu ditempel kayak gitu, ternyata juga tidak nyata. Karena memang ya hukum rokok itu mayoritas makruh itu yoga apa lah. Itu yang kemudian salah satunya yang salah lainnya masalah politik ekonomi dan yang lain-lain. Kemudian teknik menggali data dengan informan, yaitu ada participation, ada interview tadi, penentuan informan dengan alat wawancara. Monggo ini saya sama sudah sangat pintar ini alat wawancara, angkat macam-macam, semua dapat dengan dirasakan. Nah ini yang ketiga ini ada namanya file notes. Ini yang kita itu seringkali malas. Coba bayangkan 1 bulan jenengan praktikum atau 1 tahun jenengan itu ngajar. Itu kalau jenengan catat file jenengan itu sudah jadi disertasi. Apa itu? Catatan lapangan. Apa yang kita lihat dan kita rasakan itu data banget dan itu up to date. Dan tidak bisa disangka wong kita sendiri yang melihat orang iso itu aku tadi ngerti ngono awakmu ngene lha aku ngerti dhewe kan gitu. Kalau sama hasil penelitian orang lain itu masih bisa diperdebatkan, ini hasil pengamatan. Kalau bisa ada video jaringan lain, data yang tidak bisa disangka. Makanya ini kekuatan data ya, kekuatan data kayak gitu. Lah ini coba ini file note ini ketika jenengan ini dilakukan catatan harian itu ada. Jadi saya ke lapangan itu ya harus membaca catatan kayak gitu. Kan nggak mungkin ketemu orang langsung saya wawancara bicara doang ya gelap gitu. Ya apa yang kita lihat itu kayak kita dengar, kita rekam terus kita tulis lagi. Nah itu rekaman, dokumentasi itu jadi buktinya. Oke lanjut. Nah, tahap berikutnya adalah melakukan
Analisnya itu bagaimana file work tadi, kerja-kerja lapangan yang tidak interview partisipan organisasi itu kemudian bisa berbicara. Nah, ini maka ada organizing data. Nah, salah satu tekniknya ini menurut Profesor Ahimsa ini teknik yang disebut typification. Jadi typification ini khasnya pendekatan fenomenologi di sini nih. Jadi data itu setelah sampai kumpulkan harus dikelompokkan berdasarkan tipe-tipenya. Ini loh yang penting. Data lapangan. Kadang-kadang kita nulis skripsi tesis itu terus data mungkin ngopo. Wah, kan ditulis dompo terus gak di typification itu kita tidak bicara, data itu tidak kesulitan untuk berbicara. Saat kita ujian, iya ya, ini datanya wakai itu ngopo ya, itu harus ada namanya typification. Paling tidak seperti yang saya lakukan, ada 3 kelompok perokok itu, yang asli tidak merokok, yang merokok waktu kena pengaruh gitu ya, ada yang merokok sejak kecil gitu ya. Penelitian saya di Lirboyo, jadi saya riset di Lirboyo mulai 2018. Ada yang dulunya merokok sebelum ke Lirboyo, pulangnya malah tidak merokok kayak gitu. Ada yang dulunya dari rumah tidak merokok, di Lirboyo merokok berat gitu. Ada yang dari awal sampai akhir tidak mau merokok. Dan itu ada typification-nya. Dan ada yang diikuti. Karena Lirboyo itu pendirinya Mbak Yahya Abdul Karim itu tidak merokok. Dan sekarang ini Mbah Anwar Mansur itu juga tidak merokok seumur hidupnya beliau itu. Tetapi santri itu kayak ngerokok. Ya, yang ketiga Mbah Dahlan, Mbah Idris sama Mbah Marzuki, Mbah Makrus ini perokok berat isunya Mbah Makrus. Tetapi ada yang ikut benar-benar ikut Mbah Karim yang tidak mau merokok. Ustadznya juga gitu, makanya ngomongin itu kan merokok ya enggak, banyak yang enggak. Ya akhirnya saya ketularan waktu riset situ akhirnya gak ngerokok Pak, jadi aku rasa ketularan ngerokok. Artinya mana? Karena entah ya. Oke, lanjut. Nah, cara menyajikannya Clifford Gate itu cukup sederhana menurut Clifford Gate itu, yaitu dengan namanya thick description. Tik itu pekat ya, sampai lagi kopi kan mesti tik, wireng kompon do, gitu ya, logi nas gitu, itu tik ya. Description, jadi menjelaskan cerita sing sak detail-detail. Kayak orang semacam nulis novel itu loh, detail. Padahal pernah ruangan 3x4 bisa menjelaskan seolah-olah kita berada di sana. Apa itu? Berdasarkan data. Deskripsi itu juga memakai struktur yang rumit dalam pengertian bagaimana seorang memiliki pembaca tindakan sosial masyarakat. Nah, jadi detail kayak gitu, pekat deskripsinya. Ada yang istilahnya dulu itu deskriptif analitis. Nah, itu tidak, kemudian di para antropolog tidak mau istilah itu. Jadi biasanya ikut mantapnya Clifford Gate ini. Clifford Gate ini bagaimana jenengan tahu ya bukunya menjelaskan tentang santri Priaya Abana. Itu judul aslinya kan The Religion of Java. Penelitiannya di mana? Di Mojokuto. Anda tahu di mana itu Mojokuto? Ada yang tahu? Jawa Tengah, Jawa Timur? Kira-kira aja, kira-kira. Jawa Tengah? Bukan, ternyata di Pare, Kediri kan. Nanti ada juga antropolog itu nulis tentang Kediri, bukan Kediri tapi Mojosongo. Nanti kalau ada sampai menemukan istilah Mojosongo itu pasti Kediri, biasanya di refer itu Kediri. Karena memang ada hal yang harus disembunyikan, nanti antropolog itu kayak gitu, jadi ada inisial. Oke, lanjut. Sampai berapa sampai? Oke, masih mau 10 menit lagi ya. Lalu apa kemudian kaitannya dengan pendidikan? Nah, ini dalam kamus besar bahasa Indonesia itu pendidikan disebutkan bahwa pendidikan ialah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok dalam upaya mendewaskan maksud melalui sebuah pengajaran maupun pelatihan. Ini kamus besar. Tapi kalau menurut Undang-Undang Sisdiknas 2003,
Pendidikan adalah usaha sadar, nah gitu ya, usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi diri untuk memahami kekuatan spiritual, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, serta keterampilan yang perlu ada di masyarakat. Nah, ini menurut undang-undangnya, sistemnya 2003. Tapi kalau menurut ilmuwan Carter Van Goot itu pendidikan adalah sebuah upaya untuk mengembangkan kecakapan individu, baik secara sikap, perilaku, kemudian terorganisir dan seterusnya. Nah ini, paling tidak kita mengacu ke Undang-Undang 20 2003. Ini yang menjadi, karena kita insya Allah orang Indonesia semua ini ya. Barangkali ada yang di luar Indonesia, Pak Rektor. Tadi Pak Dekan ini pengen ada mahasiswa dari luar Indonesia juga. Ya, dari Cina. Nah, iya. Oke lanjut. Nah, dalam Al-Quran dan hadis seperti ini, mohon maaf ini yang Korea ini kalau salah dibenarkan. Saya ada dua ayat ini yang saya setir. Pertama tentang pendidikan itu di surat Al-Baqarah ayat 31. Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semua. Kemudian dia memperlihatkan kepada para malaikat. Saya berfirman, sebutkan kepadaku nama babnya jika kamu benar. Jadi ternyata ilmu tentang nama itu diwahini nang menungso orang yang malaikat. Jadi malaikat tidak bisa jawab. Tafsirnya nggak. Jadi Nabi Adam itu diberi ilmu oleh Allah, diajari pertama kali oleh Allah tentang nama. Nama itu berarti tentang realitas. Dan itu ketika di kejuruteraan malaikat gak bisa jawab. Ini menurut tafsirnya surat ini ya. Jadi bukan ngerti. Sing bisa jawab surat hanya Nabi Adam, karena ilmu tentang nama itu diberikan ke manusia, bukan ke malaikat. Dan nanti implikasinya terhadap budaya. Jadi malaikat juga enak sih. Budaya misalkan ngopi itu malaikat enak, karena emang ilmu tentang realitasnya ini ke manusia. Terus kalau hadisnya kayak gini, itu Bukhari-nya, jadilah pendidik yang penyantun, ahli fikih dan ulama disebut pendidik apabila seorang pendidik manusia dengan memberikan ilmu sedikit-sedikit, lama-lama menjadi banyak. Jadi ada kata kuncinya di sini, ilmu dan mendidik. Robbaniyin gitu ya. Karena jenenganku jenengnya pada Gusti Allah, Rob fakultasnya tarbiyah. Kata Robbun ngeri ya, luar biasa gitu. Nah, lanjut. Nah, signifikansinya maksudnya ini. Kalau berdasarkan Undang-Undang 20 tadi ketemunya pendidikan kita harus imbang di tiga hal ini: IQ, EQ sama SQ. Apa itu IQ? Intelijen. Q-nya apa? Kuonsien ini ya. I-nya kuonsien. Artinya dalam kecerdasan intelektual. Yang kedua emosional, intelijen atau emotional quotient, dan S-nya itu spiritual quotient atau spiritual intelligence. Tiga-tiganya ini. Maka belum tentu orang yang IQ-nya tinggi itu emosionalnya juga tinggi. Itu ya. Belum tentu orang yang spiritualnya tinggi itu apa? EQ-nya juga bagus. Ini manusia karena bisa berubah-ubah. Intelijennya tinggi tapi ngeboman, ya repot. Sebagai bom, sebagai hacker ya urusan negara. IQ-nya tinggi, SQ-nya tinggi, mau pinter, ngajinya pinter kiai, tapi orang emosionalnya gampang nesu. Ya repot, tidak imbang. Atau emosionalnya bagus, spiritualnya bagus, tapi ya IQ-nya rendah, ya nggak pas. Maka tiga ini dimandatkan dalam makanya sekarang ini tesisnya Carl Stanbury yang menyatakan bahwa nanti pendidikan modern itu akan melahap pendidikan tradisional. Itu tahun 70-an dia memprediksi itu Stanbury. Tapi kenyataannya sekarang bagaimana? MI sama SD itu murid itu ganti. Kenapa?
masalah besar terhadap negara ini, bro. Lu saya itu loh, dulu SD bodoh ambil jilbab, bodoh anu ya, songkoan ya, bro. Dulu saya mencoba lihat tahun 80-an tuh gak enak, bahkan murid itu 1-2 gurunya lah enak, kantor sama delok foto tahun 80-an enak sih jilbaban, gak enak. Saya sak polisi ini sak, gua lah kabar, jilbaban. Ya spiritualnya naik, tapi belum tentu emosionalnya naik, karena semakin modern itu soal kompleks masalah. Oh ini masa mulai radisi sensasi memang bisa menimbulkan emosi yang menjadi ibu-ibu itu sering ngecek HP, nih bapaknya kadang-kadang emosinya menjadi biasa. Oh ini balik, mana ini bisa bersalah loh ya, bersalah nanti apa ya, kalau itu tukaran biasa kita ini orang modern, aja suka tinggi-tinggi. Maka tiga ini harus berada pada satu channel dalam pendidikan. Maka kurikulum harus memuat ini. Kalau kurikulum jenengan gaya gak memuat tiga hal ini, jadi seneni kalau undang-undang. Lanjut. Lalu manusia dan pendidikan, ya kayak gini prosesnya. Ada pertanyaan. Kebetulan saya juga ngajar antropologi pendidikan. Jadi sebetulnya budaya dan pendidikan itu duluan mana? Duluan mana? Budaya dulu? Ya seperti telur sama ayam dulu ya. Tapi kalau itu seperti itu tidak jadi teori. Makanya Gusti Allah itu langsung manusia pertama Adam begitu. Tegas Allah itu. Lah Adam berarti ini dunia harus dewasa, orang perlu dadi ndok. Mungkin semen harus Siti Hawa gitu kan. Nah, itu harus kayak gitu. Walaupun pertanyaan setelah itu ada proses berikutnya ya Adam dan Hawa menghasilkan anak-anak gitu ya. Terus sampai sekarang turunnya. Nah, seperti ini lingkarannya. Ya budaya itu mesti terbentuk dari pendidikan. Kalau ayatnya tadi yang pertama diajar itu Nabi Adam. Nabi Adam itu sebelum ngerti kui gunung, kui wet, diajari kan Gusti Allah. Berarti Nabi Adam ini belajar dulu. Jadi ya, baru bikin pakaian kayak gitu kan? Kayak gitu-gitu. Misalkan kayak ceritanya Ibnu Yakun itu kan ya lucu-lucu juga ya. Kayak gitu-gitu prosesnya. Dari merangkak sampai kemudian membuat pakaian kayak itu ada prosesnya. Nah kemudian setelah dia belajar maka akan olah cipta rasa karsanya membuat satu budaya. Nah budaya ini bisa baik dan buruk. Maka harus naik ke tingkatan berikutnya yang namanya beradab. Dari tiga hal tadi IQ, SQ, EQ itu diharapkan nanti manusia itu beradab. Nah kalau sudah beradab ya akan ketika pembelajaran nanti pembelajarannya beradab terus seperti obat nyamuk itu. Tapi dari pendidikan, peradaban terus semakin besar. Maka tidak ada kalau tadi merujuk teori antropologinya bahwa budaya itu seperti organik, superorganik, maka pendidikan juga seperti itu. Tidak bisa berhenti sampai berinovasi. Jadi pendidikan harus terus berkembang menuju peradaban. Sini aku tak nggunakan kurikulum 13 mumet ini kurikulumnya anyar menang, kok dulu kan anyar menang, ya itulah. Jadi kita harus ikuti, karena tidak boleh berhenti. Lanjut. Nah ini belajar ini manusia memahami realitas, budaya mampu memanifestasikan intelektualnya, adab itu beradab itu mampu menentukan kebahagiaan dan kesejahteraan. Karena menurut Prof. Kun itu yang dimaksud beradab itu yang indah, pokoknya yang tidak indah itu pasti tidak beradab. Itu menurut Prof. Kun. Seperti rumus hukum dasarnya membunuh itu kan tidak boleh, apapun bolehnya kalau kondisi tertentu. Jadi kita itu setiap hari sudah membunuh apa untuk hidup itu, karena darurat. Setiap hari kita itu perut kita ini kan ini kuburan loh, ya Bapak Ibu ya. Betina loh, iwak yo kuburan. Pari kita membunuh padi. Dan nanti untuk apa mempertahankan intelektual kita ini? Kalau intelektual kita ini sudah tidak berada di material yang seperti ini, nanti kita tidak akan melakukan pembunuhan. Makanya robot itu kan tidak melakukan pembunuhan, pintar-pintar karena dia tidak butuh protein. Karena material kita itu, nah kayak gini-gini apalagi ya kalau Nabi saja 63 gitu ya, kekuatan kayak gini. Makanya kalau profesor itu 70-80 kan intelektualnya sudah hilang, maka harus ditulis itu. Karena materialnya kayak gini,
hasil figur gitu ya, maka harus dititipkan tulisannya berupa disertasi, jurnal itu kayak kemudian diserap oleh Google itu. Google itu nanti yang akan memindahkan intelektual orang seluruh dunia ke Google, dan nanti ada namanya artificial intelligence, dan dipindah ke wadah yang namanya robotik. Wis gak perlu oksigen, gak perlu mangan pari, gak perlu ngombe jus gitu ya. Nah itu kayak gitu. Maka di sana itu menjadi beradab. Lanjut. Terus bagaimana kalau kita berikan agama Islam? Nah, kata agama sendiri dari bahasa Sanskerta ya, itu tidak, agama itu kocar kacir atau kacau balau gitu ya. A dan agama. A itu tidak, Gus itu bagus. Nah, A tidak, hoax itu dusta. Iya. Ini ada Sanskerta ternyata. Lah biasanya kalau orang Jawa itu mengutarakan dengan kata agama dan agama, ya pakaian. Nah ini ya Marsim yang bisa menjelaskan ini. Nah gitu. Ya, lanjut, mana Islam? Nah kalau kata Islam itu sebagai ajaran, karena jenengan tahu pengajar para rob, murabbi, tarbiyah, kuliah loh tarbiyah. Maka ya ajaran apa yang kita berikan? Ya Islam itu adalah ajaran tentang keselamatan. Bukan ajaran Islam, pokoknya ajaran orang nyelamat itu Islam. Orang yang nyelaka itu mesti itu Islam. Semua. Nah kalau Islam ini sebagai ajaran, makanya Nabi Adam itu Islam, Muslim kayak ngajari keselamatan gitu ya. Tapi yang tidak ngajari keselamatan, ngajari ngebom, ngajari macam-macam, ya itu bukan Islam. Maka kemudian di bahasa Jawa diserap dengan kata istilah selamat. Nggak tahu ini apakah ini satu rumpun ya, kata selamat dan salam. Ini Profesor Zedi yang bisa jadi selamat, seperti kata kafir dan kufur itu ternyata bro. Menurut Toshihiko Izutsu gitu ya, bahasa Arab itu menyerap dari bahasa Inggris sebenarnya, dari kata kufur. Kufur itu apa? Menutup ya, sama. Jangan kan Arab setor makalahnya kan sampai kufur gitu, di kafir gini ngarep dulu, di kafir gini dicilin. Itu katanya itu serumpun menurut Izutsu gitu ya, menutup dan biasa saja dulu itu, tapi kemudian menjadi mengerikan ketika ditarik ke bahasa teologis, kafir, musuh halal gede, jadi gak ono istilah musuh gitu lah. Selain mengatakan bahwa yang beda dengan saya musuh itu apa nggak ada, karena saya bingung juga. Padahal bahasanya dari seperti itu saja. Ini lah, ini kalau di antropologi itu apa nggak ada ya, selain mengatakan mereka itu musuh, selain bunuh itu apa nggak ada kayak gitu ya. Selain mengatakan kamu musyrik itu nggak ada ya bahasa yang lebih halus ya ini. Seperti kemudian jika Islam dipandang sebagai ajaran, maka bermakna Islam sebagai ajaran tentang hidup yang selamat. Lanjut, selamat. Nah ini apa yang harus PAI lakukan? Pendidikan Islam merupakan bagian dari budaya dan peradaban. Ini wajib. Jadi jangan sampai pendidik PAI itu justru nanti menyokong tindakan-tindakan yang tidak beradab. Soalnya bocah melebu, ini musuh kamu. Kabar, kaum kafir musuh, halal dananya, ini tidak beradab. Jelas tidak menyelamatkan gitu ya. Bocah umroh apa-apa rajin musuh diwehi musuh. Ini musuh Allah. Gusti Allah memang dia musuh. Siapa sing wani karo Gusti Allah? Gusti Allah dimusuhi. Yo nek sing menang enggak perlu Tuhan itu punya musuh kan kayak gitu. Lah ini juga kayak gitu. Pendidikan agama Islam harus menjadi pemberi alternatif pada budaya dan peradaban. Kurikulum pendidikan agama dan budaya lokal misalkan kayak gitu setiap komunitas. Tinggal besar juga harus menjadi perilaku masyarakat yang konstruktif. Nah ini yang terpenting ya. Jadi bagaimana kemudian penelitian tentang PAI bisa menuju ranah sana. Misalkan contoh seperti ini. Saya dulu tahun 2022 itu KKN di daerah sana. Dan saya kembali puasa kemarin saya ke sana lagi itu setiap tahun berapa? 21 tahun saya kembali, saya bangkit. Tetapi budayanya cukup baik ya, sudah jalannya sudah mulai aspal, rumahnya sudah banyak yang tembok dulu itu rumahnya gede, dan nanti di
emper yang depan sebelah utara sama pawon sing buri sing hitam itu mesti ada kuburannya anak las itu ya. Dulu seperti itu, setiap rumah itu mesti ada las. Lembah iki nggih apa lembah niki nopo niku anak kula niku las sapa ngoten nggih, las mini las ngoten. Lah kok temen iki mboten teng makam mriku lho niku mungkin ngewangi kula kerja. Tapi kemarin saya ke sana itu tidak ada, sudah tidak ada. Tapi waktu itu seperti itu, setiap rumah. Dan ternyata memang dulu waktu itu kekurangan gizi dan di sana banyak pernikahan yang dini. Bahkan laki-laki umur 20 tahun itu tahun 2022 itu dianggap Joko gabung merapayu. Perempuan mau menek gitu ya. Jadi di sana 12 tahun maksimal 50 tahun nanti dinikahkan. Akhirnya ya banyak yang keguguran itu. Nah sekarang pendidikannya juga kayak gitu, sangat rendah. Lah saya ke sana sudah ada MTS-nya di sana. Ketika saya tanya, MTS-nya itu free, semuanya bayarnya gratis. Kalau tidak bayar gratis itu tidak mau sekolah. Terus ketika saya tanya gurunya, terus bagaimana Bu tanggapan orang tua? Lah ngeten nih Mas. Kira sing wong tuwa niku, sekolah niku mboten marake sugih. Ah, jadi gak penting sekolah itu. Karena gak marake sugih. Lah napa? Lah belajar loh. Tapi kok bener loh ta? Nggih. Nah terus dia mending kerja kayak gitu. Nah terus gelem sekolah lek mboten bayar. Sampai sekarang di sana MTS-nya di sana itu tidak bayar, 100% free. Ya kemarin jadi dampingannya Basnas selama setahun itu. Setahun. Sekarang saya berikan ke lembaga basis. Nah ini kan budaya teman-teman. PAI misalkan sampai ranah ke sana, penelitiannya PAI juga merana sampai ke situ kan bagus. Bagaimana pandangan masyarakat tentang sekolah tidak membuat orang kaya, misalkan ini kan bisa diteliti dari kacamata Islamnya. Jelas tidak menyelamatkan kan? Kalau versi kita, jadi berkembang misalkan antara anak budaya sekolahnya anak yang di pondok dan di luar pondok bagaimana? Ini bisa kita teliti. Apakah di pondok pasti bagus? Tidak. Nyatanya pondok lagi heboh, itu ya. Di pondok juga tidak menyelamatkan, tidak Islami pondok yang seperti itu. Dan juga ini nanti saya khawatir kayak gini jadi stigma bahwa kemudian pondok tidak lebih baik. Waktunya habis. Allahumma fikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.